Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Nita. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan praktik coaching ya Bu ya, dengan rekan Ibu Bapak Ruslan Zani ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, saya harap Ibu sudah mempersiapkan apa yang akan Ibu terapkan dalam praktik coaching Ibu. Kemudian saya juga mengingatkan, saya selaku observer, saya akan mengamati bagaimana praktik coaching Ibu dengan rekan Ibu, yaitu Bapak Ruslan Zani nantinya. Jangan lupa untuk dipastikan bahwa Ibu juga sudah menerapkan model alur Tirta dalam praktik coaching Ibu nantinya. Iya, terima kasih Bu Nita. Memang ya saya pagi ini akan melakukan coaching dengan Pak Ruslan. Itu teman satu sekolah saya Bu. Kata beliau ada sesuatu yang mau ditanyakan ya Bu ya, ataupun didiskusikan. Jadi insya Allah Bu, setelah ini Pak Ruslan ini juga udah ada nih Bu di depan saya. Jadi insya Allah kami akan melakukan proses coachingnya Bu. Oke, kalau begitu tetap semangat ya Bu Rina. Saya yakin Ibu Rina pasti mampu menuntun rekan Ibu dalam praktik coachingnya nanti. Insya Allah Bu. Terima kasih Bu Nita ya. Silakan Bu Rina, boleh dimulai praktik coachingnya. Oke. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar siang ini? Alhamdulillah. Ini saya dengar Bapak cari saya nih dari Bu Retno. Apa benar nih? Kayaknya ada perlu ini, makanya saya samperin Bapak. Iya benar nih Bu. Tadi saya cari ke ruang guru, sepertinya meja Ibu kosong. Katanya tadi Ibu keluar tadi. Iya Pak. Tadi kebetulan saya ke kantin Pak, belum sarapan tadi Pak. Jadi ini ke kantin dulu. Udah menjelang siang soalnya kan. Nah, jadi belum makan, terasa lapar. Udahlah saya duduk dengan Bu Atika di kantin gitu. Ini kebetulan udah selesai nih, makanya saya kembali ke kantor. Iya. Alhamdulillah ketemu kita di sini ya Bu ya. Ya Pak. Apa tuh Pak kira-kira nih yang mau Bapak diskusikan dengan saya? Saya heran juga nih, ada apa kira-kira nih? Ini nih Bu, saya ada masalah nih dengan siswa saya. Oh, maksud Bapak siswa di kelas? Ya benar, siswa di kelas saya itu begini. Akhir-akhir ini motivasi belajar siswa saya ini menurun sekali nih Bu. Motivasi belajar matematikanya sangat menurun sekali, cenderung menurun, sehingga pencapaian nilai mereka sangat rendah sekali Bu. Oh gitu. Jadi tujuan Bapak mau berdiskusi dengan saya ini untuk membicarakan masalah itu ya Pak ya. Jadi rincinya Pak, tujuan Bapak setelah mengetahui motivasi rendah itu apalagi ya Pak? Kan saya lihat kondisinya sekarang, kan saya ini rendah sekali motivasinya untuk belajar matematika. Dan saya ingin ini lebih bersemangat lagi nih Bu, belajar matematikanya. Nah, itulah yang saya bingung nih. Apa yang mesti saya lakukan ini Bu? Oh, jadi masalah motivasi rendah yang Bapak identifikasi setelah melihat motivasinya rendah itu apa? Hasil belajarnya kah berimbas, ataupun mungkin kepada sikapnya, ataupun kemampuan dia untuk menunjukkan harapan-harapan Bapak itu yang rendah gitu. Jadi dari mana Bapak mengidentifikasi gitu kalau motivasi mereka memang rendah gitu dalam pelajaran matematika yang Bapak ambil? Ya, dari pembelajaran matematika yang saya selalu ajarkan ini Bu, kan motivasi anak itu kelihatan rendah sekali. Nah, ini indikator ini dapat saya lihat dari rendahnya pencapaian nilai siswa nih Bu. Oh, jadi nilai siswa itu udah Bapak analisis ya setiap kali mereka evaluasi ya Pak ya? Ya. Gitu. Jadi motivasinya rendah. Kira-kira mungkin Pak Ruslan mungkin pernah lihat metode atau strategi mengajar temannya yang berbeda dengan yang Bapak lakukan di kelas, mungkin enggak? Ya, memang setelah saya amati ya Bu ya, saya mulai mengintrospeksi diri, refleksi diri. Mungkin salah satu caranya ya dengan penggunaan alat peraga yang lebih konkret. Karena saya selama ini terus terang memang menggunakan alat-alat peraga yang masih bersifat gambar nih Bu. Nah, saya rencananya mungkin mau menggunakan alat-alat peraga yang lebih
nyata kepada siswa. Seperti contoh di dalam pembelajaran matematika dalam bentuk bangun ruang, yang selama ini yang selalu saya gambarkan menggunakan kertas gambar. Nah, rencana saya mau menggunakan dalam bentuk yang real. Gimana bentuk sebenarnya bangun ruang itu? Nah, itulah saya pikir menurut saya itu salah satu caranya nih Bu. Iya, itu luar biasa juga ini Bapak. Bapak tadi menemukan motivasi anak rendah ya, kemudian Bapak merefleksi nih strategi belajar Bapak yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah dari hasil refleksi ternyata Bapak merasa bahwa penggunaan media selama ini itu belum berhasil membuat anak itu belajar dengan penuh motivasi ya Pak ya. Mungkin selama ini maksud Pak Ruslan itu hanya menggunakan soal-soal, kemudian LKPD saja tanpa menyediakan media konkret ya Pak ya, begitu maksudnya? Ya betul. Oh, jadi tadi Bapak udah merasa bahwa dan meyakini penggunaan media itu membantu Bapak. Jadi selanjutnya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan gitu setelah Bapak menyadari kayaknya nih media konkret ini bagus kan gitu. Nah sebenarnya selain dari media konkret, saya juga berpikir nih Bu, mungkin juga nanti bisa saya lakukan di tengah-tengah pembelajaran itu melakukan ice breaking. Nah itu juga saya terpikir seperti itu Bu, karena selama ini progres tersebut belum pernah saya terapkan. Nah saya berpikir mungkin bisa jadi di tengah-tengah pembelajaran itu dijeda dulu sebentar untuk melakukan ice breaking untuk kembali memulihkan motivasi siswa saya. Itu alternatif kedua yang mungkin saya pikirkan Ibu. Oh luar biasa itu Pak, ice breaking itu bagus tuh Pak. Saya juga pernah ya melihat beberapa kali bentuk-bentuk ice breaking ini. Jadi ice breaking itu memang menggembirakan ya Pak ya, membuat situasi belajar yang menggembirakan. Kemudian juga mungkin anak-anak itu yang tadinya semulanya bermain-main, kemudian dengan ice breaking yang akan Bapak lakukan itu mereka dapat memberikan perhatiannya lebih konsentrasi lagi kepada materi. Begitu maksudnya Bapak? Ya benar Bu. Jadi kalau misalnya Bapak udah tahu kalau penggunaan media konkret, kemudian menyelingi pembelajaran dengan ice breaking. Jadi rencana Bapak ke depannya setelah diskusi kita ini apa kira-kira Pak? Ya Bu, saya nanti di konsisten akan menerapkan yang sudah saya rencanakan ini Bu. Ya dengan harapan mudah-mudahan siswa saya ini bisa lebih termotivasi dengan menggunakan pemberdayaan alat peraga yang saya lakukan. Kemudian nanti di tengah-tengah ini saya mencoba membuat ice breaking. Ya mudah-mudahan saja Bu, siswa saya ini saya berharap bisa lebih termotivasi dan dari motivasi tersebut berdampak pada peningkatan hasil belajar mereka. Ya, berarti Pak Ruslan sudah yakin ya penggunaan media konkret dan melakukan ice breaking. Jadi tadi punya tadi menunjukkan komitmen ya Pak ya, Bapak akan segera merealisasikannya ya Pak ya. Tapi kan Pak sekarang ini kita kan tahu nih anak-anak udah siap ujian. Nah itu gimana tuh Pak? Kapan Bapak realisasikan? Iya. Itulah Bu, ini perencanaan ini kan tak bisa saya lakukan dalam waktu sekarang karena kita sudah berada di akhir semester. Dan insya Allah rencana ini akan saya terapkan nanti di semester kedua nantinya Bu. Oh iya, tanggal berapa Pak masuk di situ semester kedua? Itu tanggal 2 Januari Bu. Oh sebentar lagi tuh Pak, insya Allah Bapak bisa melakukannya dengan semangat ya kan Pak. Jadi udah Bapak cari-cari ice breaking, media konkret yang dapat Bapak manfaatkan gitu. Iya. Ya berarti dari hasil diskusi kita ini sepertinya Pak Ruslan ini semakin Pak Ruslan adalah guru yang profesional ini. Pak Ruslan bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Dari refleksi itu tentu Bapak sudah dapat langsung apa kelemahan Bapak, apa hambatan Bapak, dan juga Bapak luar biasa, Bapak bisa menemukan solusi pemecahan dari masalah Bapak. Dan saya yakin
evaluasi atau refleksi tadi itu akan menghasilkan pembelajaran yang baik bagi Pak Ruslan di depannya. Saya berharap, tak sabar rasanya Pak ya mendengar Bapak nanti menghubungi saya lagi gitu, gimana hasil pembelajaran Bapak setelah menerapkan media konkret dan juga ice breathing itu. Ya insya Allah Bu, nanti akan saya kabarkan kepada Ibu bagaimana situasi di kelas saya setelah saya menerapkan rencana-rencana yang saya atur tadi di pertemuan berikutnya dengan Ibu. Oke, alhamdulillah. Pokoknya saya doakan Bapak dan kita semua sukses ya Pak ya dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Ini Pak Ruslan nih, kebetulan saya masuk nih Pak 2 jam terakhir. Mungkin sampai di sini dulu nih diskusi kita. Mungkin ada masukan Bapak, masukan saya, kemudian permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan tadi kita dapat menyelesaikannya dengan baik ya Pak ya. Saya mohon maaf sekali lagi ya Pak ya, karena ini ada hampir setengah 12, jadi 2 jam terakhir saya harus ninggalin Pak Ruslan nih. Saya akan masuk lagi di 75 gitu Pak. Sama Bu, ini saya juga punya kegiatan lain nih. Jadi saya minta terima kasih banyak Ibu telah menjadi teman dialog saya dan saya berhasil menemukan solusi yang dari pembicaraan masalah saya. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Kalau gitu kita yuk Pak, sama-sama keluar mau menuju kelas masing-masing. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Ruslan. Luar biasa sekali ya praktik coaching Ibu bersama rekan Ibu Bapak Ruslan Zani. Ya, praktiknya itu saya dengar tadi, saya amati Ibu sungguh antusias ya, antusias Ibu sehingga coach Ibu semakin antusias lagi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi begitu. Nah, dari praktik coaching Ibu tadi saya juga sudah memantau, saya sudah mengamati bahwasannya Ibu sudah menggunakan alur Tirta sesuai dengan alur yang telah ditentukan, mulai dari tujuan tadi sudah dapat gitu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot yang gunanya untuk mengidentifikasi. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach Ibu bagaimana menemukan rencana aksi beliau dan diakhiri dengan tanggung jawab dari coach Ibu. Luar biasa sekali Bu Rina. Saya puas, saya juga bangga dengan praktik coaching yang telah Ibu lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan kedepannya semangat Ibu Rina terus membara untuk bisa menuntun rekan-rekan sejawat lainnya yang mengalami problema dalam proses pembelajaran terutama. Begitu. Ya Bu Anita, terima kasih Bu Anita. Saya juga merasa bahagia nih karena Bu Anita juga memfasilitasi saya ya terhadap apa yang harusnya saya lakukan kepada teman, dan juga nantinya tentu saja Bu Anita, ini kebetulan nih teman saya itu bertanya, berdiskusi. Nanti saya yakin nih besok atau lusa saya juga mengalami permasalahan dan saya juga membutuhkan bantuan dari rekan-rekan yang lain untuk memberi masukan kepada saya. Gitu. Iya Ibu, benar, kita memang saling membutuhkan, jadi saling menyemangati, saling mensupport satu sama lainnya dengan rekan-rekan kita. Yang jelas saat ini saya bangga dengan praktik coaching Ibu. Ibu luar biasa. Ibu sudah mengikuti alur-alur yang ada dalam praktik coaching kita. Baik Bu Rina, saya rasa cukup sekian praktik coaching yang telah Ibu lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Ibu telah menuntun rekan Ibu dalam menemukan solusi beliau. Baik Bu Nita, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktu Ibu sudah mengobservasi kegiatan coaching saya. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Nita. Baiklah Pak Ruslan, ini saya tidak sabar juga ya ingin mendengarkan ataupun ingin melihat langsung ini kegiatan coaching Bapak dengan rekan Bapak. Jadi saya di sini mohon izin ya Pak, saya akan berperan sebagai observer, akan mengamati kegiatan ini dari awal sampai akhir ya Pak Ruslan. Silakan Pak Ruslan dilanjut kegiatan coachingnya.
Ya, Bu Nina, terima kasih. Ya, Bu Nina. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam, Bu Nita. Apa kabar Bu Nita nih? Nah, alhamdulillah saya baik Pak. Cuma saya sedikit lagi ada masalah nih Pak. Jadi saya pengen cerita sama Bapak kalau Bapak tidak sibuk pada saat ini. Masalah. Oh, gini aja Bu. Apa sih masalahnya ini? Bolehlah Ibu ceritakan. Saya siap nih jadi pendengar. Nanti kita bisa dialog, kita bisa siapa nanti masalahnya. Ya Bu, silakan Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Ruslan ya, saya mengganggu waktu Bapak. Oh, enggak Bu. Enggak Bu. Enggak apa-apa. Lanjut Bu. Ya Bapak bagaimana kabarnya? Baik hari ini Pak? Baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Nah begini Pak, saya ini ada masalah sedikit dengan proses pembelajaran saya di kelas Pak. Nah khususnya itu di kelas 12 IPS 8 Pak. Nah mereka itu di pelajaran saya, mereka tidak menggunakan seragam yang telah ditentukan Pak. Mereka tidak menggunakan seragam yang telah ditentukan, yaitu setiap hari Rabu saya masuk ke kelas mereka itu kan menggunakan baju seragam dongker Pak. Jadi mereka malah menggunakan baju olahraga Pak. Gitu. Jadi dari masalah yang Ibu ceritakan ini dapat saya tangkap bahwasanya siswa Ibu ini tidak mengikuti aturan berpakaian di dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau dengan demikian, saya ingin tahu nih kondisi siswa ini sekarang dan kondisi apa yang Ibu inginkan nanti ke depannya. Begini Pak, selama berapa pertemuan terakhir ini, anak di kelas 12 IPS 8 tersebut, itu hampir separuh dari mereka menggunakan baju seragam olahraga di pelajaran saya. Sementara Bapak tahu kan, saya ngajar bahasa Inggris. Nah, jadi kondisi seperti itu membuat saya itu merasa kurang nyaman melihat anak-anak yang tidak seragam dengan pakaian mereka begitu. Nah, yang saya inginkan itu Pak, di pelajaran saya mereka menggunakan seragam, jadi mata kita juga enak memandangnya. Tentunya Pak, dengan mereka menggunakan seragam, jadi mereka terlihat lebih disiplin begitu ya Pak ya. Dan nantinya pembelajaran tentu semakin menyenangkan begitu. Saya berharapnya seperti itu Pak nantinya. Oh, iya sih, sebenarnya dari proses pembelajaran itu kedisiplinan berpakaian juga mendukung, memang tak bisa dipungkiri. Nah, kalau keadaannya demikian, Bu Anita inginkan siswa itu tertib dalam berpakaian, termotivasi, semangat dalam belajar. Nah, kira-kira menurut Bu Anita strateginya apa nih? Akan Ibu Anita terapkan rencana ini? Nah, itu ya Pak ya, dari masalah saya tadi saya terpikirkan begitu. Sepertinya saya perlu pendekatan dengan anak-anak lagi Pak, begitu. Pendekatan dengan mereka bahwa mereka itu harus menyadari pentingnya memakai seragam begitu Pak. Oh gitu, jadi langkah awal berarti pendekatan ya Bu ya, pendekatan kepada siswa. Nah, pendekatan yang seperti apa yang akan Ibu Anita kembangkan? Nah, seperti yang saya bilang tadi Pak, pendekatan itu saya lebih mendekatkan ke anak, hati saya mungkin lebih berbicara dari hati ke hati begitu, supaya mereka tersentuh, mereka juga sadar lah, oh iya sekarang kita bukan olahraga ya, kenapa kita mau pakai baju olahraga begitu. Jadi saya mau melakukan pendekatan dengan anak-anak agar mereka ada motivasi dari diri mereka sendiri untuk mengikuti aturan-aturan yang ada begitu Pak. Jadi bisa diartikan nanti rencana Bu Anita ini mungkin dalam bahasa apanya membuat kesepakatan kelas ya Bu ya? Iya Pak. Nah nanti dari tadi kan saya mau coba lakukan pendekatan terus sama anak ya, mau melihat ada nggak perubahan dari mereka jika saya
melakukan pendekatan begitu untuk menyadarkan mereka dengan pentingnya mematuhi peraturan dimulai dari diri sendiri, yaitu dari seragam begitu. Kemudian juga rencana saya nanti itu Pak, saya mau membuat kesepakatan kelas gitu ya Pak ya. Nah, kesepakatan kelas begitu. Saya rasa mungkin dengan adanya kesepakatan kelas ini semakin menyadari gitu bahwa ada hal-hal yang harus mereka taati bersama begitu Pak. Jadi ini tadi juga ada dua, ada pendekatan yang dilakukan. Kemudian dari pendekatan itu membuat nanti kesepakatan kelas. Itu luar biasa sekali Bu Anita. Nah, selain dari yang dua ini, kira-kira menurut Bu Anita ada nggak lagi yang bisa kita gali lagi nih solusinya? Apa lagi ya Pak ya? Saya rasa saya bisa berkomunikasi dengan wali kelas mereka kali ya Pak. Saya nanti akan coba berkomunikasi dengan wali kelas mereka. Itu ada Ibu Ana. Nah, saya coba nanti menyampaikan kondisi kelas yang dibina oleh Bu Ana. Mudah-mudahan dengan saya ada komunikasi baik dengan wali kelas mereka, anak-anak juga semakin semangat, semakin punya motivasi intrinsik begitu untuk menggunakan pakaian seragam sesuai pada aturan yang telah ditentukan begitu Pak. Atau juga mungkin saya bisa komunikasi juga dengan guru BK ya Pak ya, dengan guru BK-nya begitu. Mungkin bagi anak-anak yang sudah berapa kali diingatkan bahwa pemakaian baju olahraga hanya pada saat olahraga, namun mereka menggunakan di pelajaran lain, mungkin guru BK bisa membantu menyampaikan poin-poin pelanggaran siswa begitu mungkin ya Pak ya. Begitu, saya rasa begitu Pak. Luar biasa sekali Bu Anita. Berarti sudah ada beberapa alternatif, sudah ada beberapa tips yang akan Bu Anita kembangkan. Seperti tadi dapat saya urutkan, berarti yang pertama pendekatan ke siswa, kemudian membuat kesepakatan kelas, terus berkomunikasi dengan wali kelas mereka. Terus tadi Bu Anita jabarkan, mungkin juga membantu kepada guru TK-nya masing-masing. Iya Pak. Ya, dari kehidupan tersebut, tahu nih, kapan kira-kira Bu Anita perencanaan Bu Anita nih untuk penerapannya? Nah, ini kan kita sekarang udah di penghujung semester ya Pak ya, udah tahapan penilaian akhir semester. Jadi anak-anak sudah melaksanakan ujian semester ya Pak ya. Nah, jadi dengan kondisi begitu saya rasa nantinya di semester berikut, di awal semester genap besok, saya akan membuat kesepakatan kelas, saya akan terapkan di kelas tersebut. Nah, nanti saya akan minta anak-anak untuk menuliskan apa aja peraturan atau kesepakatan yang perlu yang mereka tuliskan di kertas kecil atau di sticky note untuk mereka menempelkan di karton. Nah, nanti setelah itu mereka bersama-sama nanti merembukkan kesepakatan mana yang bisa mereka terapkan di kelas. Mudah-mudahan dari poin-poin itu ada rekan-rekan mereka atau anak-anak murid ini menyebutkan bahwa pentingnya memakai seragam begitu. Nah, di situ nanti saya berperan untuk menjadi fasilitator mereka begitu. Apa sih Nak kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita bangun agar terwujudnya disiplin positif, sehingga nantinya proses pembelajaran kita semakin berjalan dengan lancar, kemudian menyenangkan juga gitu. Jadi sama-sama menghasilkan apa yang kita harapkan begitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Anita. Ternyata Bu Anita telah menggali potensi yang akan bisa diterapkan dan akan bisa kita kembangkan untuk murid-murid kita demi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Wah, luar biasa sekali nih Bu rencananya. Terima kasih kalau boleh tahu nih, ada nggak sih teman-teman Ibu Nete yang kira-kira bisa ikut membantu proses penerapan itu nantinya? Nah, iya Pak, seperti yang saya bilang tadi, kayaknya sepertinya saya bisa berkomunikasi gitu kan. Saya bisa mengajak sekalian wali kelas mereka, jika wali kelasnya punya waktu gitu ya Pak ya. Ayo Ibu Ana, temani saya dan bimbing saya juga, saya akan masuk di kelas Ibu.
untuk membuat kesepakatan kelas begitu. Nah, ketika guru BK juga bersedia, itu ada Ibu Nina. Nah, saya juga akan membawa beliau untuk sama-sama melihat kesepakatan kelas yang kami rembukkan nantinya di awal semester besok begitu Pak. Oh ya, luar biasa. Memang luar biasa nih rencana Ibu Anita. Terima kasih banyak. Saya sudah yakin ini, tapi ingin tahu juga nih dari hasil dialog kita ini, dari proses kita ini, apa yang Ibu Anita dapatkan dari pembicaraan kita ini? Nah, saya merasa lebih bersemangat ya Pak ya, lebih plong, lebih bersinergi begitu Pak. Nah, dengan percakapan kita pada saat ini itu yang di awalnya saya merasa pusing begitu ya Pak ya, gimana lagi nih, apa yang saya lakukan dengan masalah yang saya hadapi tadi. Namun setelah saya berbincang dengan Bapak, saya merasa saya menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi begitu Pak. Nah, jadi dengan percakapan kita yang saat ini itu sungguh bermanfaat sekali bagi saya, sehingga saya mampu menggali potensi saya untuk menemukan solusi yang saya hadapi selama ini begitu Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Ruslan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini, khususnya di kelas 12 IPS 8 ini Pak. Alhamdulillah Bu, sama-sama. Mudah-mudahan di kelas itu nanti siswanya lebih berdisiplin sesuai dengan keinginan yang Ibu rencanakan dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan saja nanti di saat ke depan nanti kita ketemu, nanti saya pengen dengar cerita bagaimana situasi siswa Ibu nanti. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih banyak Pak atas supportnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak luangkan untuk saya, sehingga saya semakin semangat untuk mempersiapkan semester berikutnya, strategi-strategi apa yang akan saya terapkan agar wujudnya perilaku positif di kelas yang saya bina, yang saya ajar begitu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ruslan. Sama, ini kita apa nih dari akhir dialog ini kita punya kepentingan masing-masing, dan juga ada janji nih dengan Pak Eko nih. Jadi saya mohon maaf Pak Ibu Anita, cukup sampai di sini aja dulu dialog kita, mungkin nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Aduh, iya. Oh, kalau begitu saya mohon maaf ya Pak ya. Ternyata Bapak ada janji lagi dengan Pak Eko jam ini ya Pak ya, jam 3 ya Pak ya. Saya mohon maaf ya Pak ya, saya udah mengganggu waktu Bapak. Kalau begitu izin saya pamit ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Ruslan, saya izin pamit dulu ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, Pak Ruslan, apa kabar? Sudah selesai? Alhamdulillah baik, sudah selesai Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga ya Pak. Saya lihat Bapak ini sangat luar biasa nih. Perannya sebagai coach tadi menuntun dan memfasilitasi coaching Bapak, yakni teman-teman Bapak ya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di dalam kelas ya Pak ya. Saran-saran atau masukan Bapak tadi terdengar memang kesannya seperti apa namanya tuh bukan mengajari ya Pak ya, tapi menuntun teman tadi menemukan solusi secara mandiri, kemudian diyakini solusi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan Bapak tersebut gitu Pak. Pokoknya tadi udah nampak ya Pak ya, saya melihat Bapak sudah melaksanakannya dengan alur cerita ya Pak ya, mulai dari merumuskan tujuan apa dari posisi Bapak, kemudian juga Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi posisi Bapak, kemudian Bapak juga menuntun rekan sejawat Bapak untuk merealisasikan ya apa yang tadi sudah disampaikannya menjadi solusi, dan juga nantinya saya berharap teman Bapak itu juga dapat melakukan apa yang akan direalisasikannya itu secara bertanggung jawab ya Pak. Ya, pokoknya saya apresiasi Pak Ruslan sebagai coach pada hari ini. Semoga Bapak selalu sukses
Kemudian juga semoga istri Bapak segera sembuh ya Pak. Amin ya. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Saya juga harus masuk kelas nih Pak. Saya pamit dulu. Sekali lagi apresiasi buat Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Anita, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ruslan. Selamat pagi juga Pak. Sudah, saya walafiat. Pagi ini Bu Nita lagi ada syuting ya Bu ya? Iya Pak, pagi ini saya rencana mau coaching dengan rekan saya itu Ibu Rina Anafitra Pak. Ya, saya berharap nanti kucingnya ini bisa mengikuti alur kita yang prosesnya mengikuti alur kita ya Bu ya. Baik Pak, insya Allah dilaksanakan. Dan mudah-mudahan nanti rekan Ibu Bu Rina ini bisa terbantu dapat solusi seperti apa nantinya. Iya Pak, iya Pak. Boleh silakan Ibu Anita, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah ya Bu ya, ibu saya bisa bertemu dengan ibu nih hari ini karena udah 2 hari kemarin itu saya memang mencari tahu nih keberadaan Bu Nita karena udah saya lihat nggak ada di kantor, berarti bisa jadi Bu Nita sakit, makanya ibu sehat hari ini. Alhamdulillah saya sehat Bu. Cuma memang saya tadi bolak-balik Bu karena ada anak di kelas saya itu dalam kondisi kurang sehat. Jadi saya mengurus beliau itu ke UKS terus menghubungi orang tuanya. Jadi agak sedikit sibuk juga begitu Ibu. Gitu. Ya jadi jam ini Bu, saya ganggu sebentar Bu karena ada hal penting yang akan saya tanyakan pada Ibu. Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah sudah selesai. Tugas saya tadi sudah selesai Ibu. Sekarang saya sediakan waktu khusus untuk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, makasih ya Bu sebelumnya ya Bu ya. Sebenarnya mungkin bagi Bu Nita nih masalahnya ini bukanlah masalah pelik ya, bukan masalah besar gitu. Tapi bagi saya Bu yang awam ini Bu, guru yang sepertinya baru sedang belajar ini menjadi kekhawatiran tersendiri buat saya Bu, masalah yang saya hadapi di dalam kelas, khususnya tentang proses pembelajaran IPS ya Bu ya, karena kan Ibu tahu saya guru IPS. Nah, jadi saya lihat pengalaman Bu Nita nih udah tinggi ya, udah banyak dari saya, makanya saya yakin Ibu adalah tempat saya yang tepat nih Bu untuk berdiskusi dan bertanya gitu Bu. Aduh, Masya Allah Bu Rina, saya juga masih banyak belajar Bu Rina. Nah, jadi kira-kira apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini Bu? Gini Bu, Ibu kan tahu saya nih Bu tak pandai laptop, ya kan? Jarang sekali saya menggunakannya. Ketika pun disuruh ikut pelatihan sama kepala sekolah, pas menggunakan laptop tuh saya lebih banyak diam, palingan nengok kawan mengerjakan tugas laptop. Jadi kemarin itu Bu saya ikut pelatihan. Jadi pelatihannya ini memang diadakan oleh Dinas Pendidikan langsung Bu. Dalam pelatihan itu ternyata Dinas Pendidikan itu memang udah mengharuskan ya Bu ya, ataupun mewajibkan kita guru ini mengajar sudah berbasis IT Bu. Artinya menggunakan mungkin integrasi teknologi dengan pembelajaran kita. Dan saya lihat Bu, kawan-kawan itu banyak buat media-media video gitu kan Bu. Terus ada yang juga saya lihat seperti apa namanya tuh Bu, yang bahan tayang itu yang PowerPoint ya Bu ya. Iya, ada PowerPoint, ada animasi gitu ya Bu. Iya. Jadi itu Bu, jadi pelatihan ini karena memang Dinas Pendidikan langsung yang melaksanakan dan mayoritas itu pesertanya Bu udah guru-guru senior juga seperti saya, artinya orang yang udah tua lah gitu ya Bu ya. Dan banyak juga kesulitan di IT. Jadi saya lihat sepertinya memang pelatihan ini saya juga heran kok mampu memotivasi saya gitu untuk belajar juga Bu.
Tapi saya kan tak pandai, Bu. Memang kalau saya hubungkan dengan proses pembelajaran saya kan selama ini saya menjelaskan materi, kemudian saya berceramah, setelah itu saya memberikan tugas, ya Bu ya. Nanti setelah itu tugas dikumpul, saya nilai, masuk daftar nilai, kan itu. Jadi ternyata tuntutannya sekarang itu Bu, udah penggunaan media pembelajaran, sementara saya tak pandai gitu Bu, membuatnya. Jadi karena saya tengok Bu Nisa rajin buka-buka laptop, kemudian membuat video, pas pula Ibu sering kan mohon subscribe dan like-nya gitu kan Bu, yang Bu kirim ke WA grup itu. Makanya saya, kayaknya saya harus tanya sama Bu Nisa nih gitu. Nah, mohon Bu, bantuannya apa sih yang harus saya lakukan nih Bu, biar saya juga bisa pakai media pembelajaran, pakai laptop berbasis IT seperti yang Bu Nita lakukan gitu Bu Nita. Iya Ibu, berarti kan sekarang ini Ibu pengen ada solusi ya dari masalah yang Ibu hadapi ya. Dengan tuntutan zaman, kita sebagai pendidik itu harus mampu menguasai teknologi ya Bu ya. Begitu, bukan begitu Bu Rina? Iya Bu Nita, apalagi seperti saya ini seniornya di umur ya Bu ya, jadi megang laptop itu udah menggigil-gigil tangannya Bu. Jadi mohon Bu bantuan Ibu, mungkin Ibu bisa menuntun saya Bu dari awal gitu, sehingga saya bisa juga menerapkannya gitu seperti teman-teman. Nah, jadi situasi seperti apa yang Ibu hadapi sekarang ini Bu? Ya itulah Bu, seperti yang saya katakan di awal kan Bu, saya menjelaskan materi, kemudian saya memberikan tugas, dan saya menyadari Bu, anak-anak itu kan sering ribut Bu, sering tidak konsentrasi, bahkan keluar masuk kelas, karena mungkin mereka bingung ya apa yang saya jelaskan, kemudian apa yang saya minta mereka kerjakan. Jadi ketika mereka ulangan, kemudian saya analisis hasil ulangannya tuh Bu, memang banyak sekali Bu yang dapat nilai itu di bawah ketuntasan gitu. Jadi sepertinya rasanya pelajaran saya itu tidak bermakna bagi mereka karena mereka tak mendengarkan. Apalagi ada juga yang berpikiran IPS itu mudah. Tapi walaupun mereka berpikiran mudah, ketika ulangan tuh banyak 30, 20. Nah, jadi makanya ketika saya ikut pelatihan kemarin tuh saya refleksi gitu. Sepertinya mungkin ini mungkin agaknya penyebabnya. Saya tak ada menggunakan media ya kan, jadi anak itu tegang, kaku dalam ketika saya mengajar. Itu masalahnya yang saya temukan. Oh begitu, berarti masalah Ibu, Ibu merasa dengan kurangnya penggunaan teknologi, kurangnya membuat media sehingga hasil mempengaruhi hasil belajar siswa ya Bu ya. Hasil tesnya itu nilainya sangat tidak memuaskan ya, bukan begitu Bu Rina? Iya Bu, betul kali Bu, apalagi saya kan ngajarnya kelas 8 SMP ya Bu ya. Jadi anak-anak tuh bosan mungkin karena media yang kurang saya gunakan, dan ini memang saya mendapatkan inspirasi ketika pelatihan itu. Jadi saya timbang-timbang, bukan saya bedakan bagaimana saya mengajar dengan kawan-kawan yang menggunakan media gitu. Nah, begitu. Nah, berarti situasi seperti apa yang Ibu inginkan nantinya? Saya berharap kan Bu, saya bisa nih, saya mampu menggunakan kemudian mengkonekkan pembelajaran saya itu mungkin dengan video-video ya Bu ya, terkait dengan dari ini tadi ya. Nah, berarti masalah Bu Rina tadi Ibu merasa keterbatasan dalam penggunaan teknologi sehingga hasil belajar siswa pun juga menurun ya Bu Rina ya. Ya Bu Nita, kayaknya kaitannya seperti itu ya. Jadi ketika saya menjelaskan mereka tak paham, ulangan rendah. Jadi saya sepertinya yakin nih, jika saya menggunakan media atau pemanfaatan apa gitu ya, bisa menjelaskan materi yang menarik lah ya Bu ya, caranya dengan mereka. Nah, mungkin bisa saya meningkatkan, membantu mereka meningkatkan hasil belajarnya Bu. Nah, berarti itu situasi yang Ibu inginkan nantinya begitu ya Bu ya? Iya Bu, pas. Ibu menginginkan nanti dengan yang ada media, kemudian pembelajaran IPS bersama Ibu Rina semakin menarik, sehingga nanti hasil yang dicapai oleh siswa-siswa Ibu itu juga akan lebih baik lagi ya. Bukan begitu Bu Rina? Iya Bu, sangat. Ya, itu harapan saya ya Bu ya.
Nah, berarti kalau begitu, apa kira-kira yang harus Ibu persiapkan untuk hal ini? Oh, saya tuh Bu, memang sepertinya yakin nih Bu. Saya lebih suka video mungkin ya Bu ya. Kayak video pembelajaran tentang tema apa gitu. Tapi saya bingung Bu, dari mana saya dapatkan video itu gitu Bu. Nah, jadi Ibu rencananya mau membuat video pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu Nita. Nah, iya. Memang sekarang ini banyak Bu media-media atau program atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan ya kompetensi kita dalam menyiapkan media pembelajaran kita di kelas. Nah, apa Ibu sudah mencoba mencari referensi lainnya, Ibu? Ya, halo Bu Rina. Iya Bu Nita. Apa Ibu sudah mencoba mencari sumber referensi lainnya, Bu, dalam mempersiapkan rencana Ibu tadi, begitu? Bu, saya lihat kan Bu, ada kawan-kawan ini juga, dia katanya dia bicara lihat di YouTube gitu katanya Bu. Cuman saya nggak paham gitu bagaimana cara akses YouTube itu Bu gitu. Ya gitu. Nah, apa ada rekan Ibu atau relasi Ibu gitu yang bisa membantu Ibu untuk mencapai hal tersebut? Oh, kalau kawan-kawan saya ya sepertinya sama juga dengan saya Bu. Cuma nggak tahu lah, saya kayaknya operator kami nih Bu. Kalau operator kan dia biasa tuh di laptop aja kan buat laporan. Apakah dia juga tahu atau enggak? Saya belum berani nanya Bu, malu saya Bu. Nanti kalau saya tanya Bu, kata kawan itu, Bu ini masa tak paham. Nah itu aja Bu, makanya saya yakin sama Bu Nita aja. Nah, berarti kapan kira-kira Ibu bisa melakukannya? Untuk mulai belajar menggunakan teknologi, untuk belajar mencari referensi dalam membuat media ajar gitu. Kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakannya? Dan siapa yang bisa membantu, yang Ibu anggap itu benar-benar bisa mendampingi Ibu, membantu Ibu sampai Ibu benar-benar mampu nanti mencapai apa yang Ibu inginkan? Oh, kalau saya sekarang nih Bu yakin sama Bu Nita aja. Pokoknya kapanpun Bu Nita minta saya belajar, insya Allah saya datang Bu di mana aja gitu Bu. Kalau sama kawan yang lain, itu tadi Bu, malu saya Bu. Nanti mereka tahu saya tak bisa Bu. Oke, begitu. Nah, kalau saya insya Allah Bu, kapan Ibu Rina ada waktu, Ibu Rina bisa jumpai saya, insya Allah saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, untuk bisa saling mensupport rekan-rekan sejawat kita, begitu Ibu. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi obrolan kita ini nanti, Bu? Yang jelasnya setelah saya dengar Bu Nita gitu bersedia mengajari saya ya Bu ya, insya Allah saya udah punya rencana nih Bu, video-video ataupun materi apa yang saya pilih untuk saya jelaskan kepada anak menggunakan video ataupun gambar Bu. Pokoknya saya akan susun Bu sedemikian rupa dan langsung mencobanya Bu dalam pembelajaran saya. Mungkin setelah ada satu video, baik itu video dari mana saja lah Bu, itu kan saya akan langsung memasukkannya ataupun memuatnya penggunaan video itu ke dalam FYP saya Bu. Nah, jadi kira-kira siapa yang perlu Ibu mintai dukungan agar bisa terlaksana apa yang Ibu rencanakan ini? Ya, kalau saya terkait dengan penggunaan media ini kan Bu, tentu saja yang pertama saya mengharapkan dukungan Bu Nita nih sebagai teman yang saya ya betul-betul saya percaya ya Bu ya mampu membantu saya. Kemudian juga saya ingin juga mungkin ada teman-teman serumpun saya ya Bu ya yang mengajari PS juga yang mendukung saya, dan juga nanti kami bisa berdiskusi juga Bu jika kawan-kawan lain juga ada kesulitan seperti saya gitu Bu Nita. Nah, ya luar biasa sekali Bu Rina. Ibu Rina walaupun sudah merasa sebagai senior, tapi Ibu Rina masih punya semangat ingin meningkatkan kompetensi diri Ibu dengan kondisi zaman sekarang yang
segala sesuatu itu berhubungan dengan teknologi. Eh, Nah, saya salut dengan Ibu Rina, walaupun Ibu merasa sudah senior, namun Ibu masih punya semangat yang begitu besar untuk meningkatkan kompetensi diri Ibu dalam menyiapkan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, sehingga apa yang Ibu harapkan tentunya hasil belajar siswa lebih menarik tadi, Ibu mampu merefleksi diri Ibu mampu menemukan solusi dari masalah Ibu sendiri. Luar biasa Ibu Rina, saya bangga dengan Ibu Rina. Mudah-mudahan Ibu Rina terus bersemangat melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, semangat untuk mencari tahu bagaimana penggunaan teknologi yang menarik dalam pembelajaran tentunya gitu. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan Ibu Rina terus selalu bersemangat. Nah, seperti saat coaching ini saya melihat Ibu Rina luar biasa semangatnya. Dari ada masalah tadi, Ibu Rina mampu menyebutkan solusinya sendiri. Nah, luar biasa sekali percakapan kita pada sesi ini, Bu. Saya bangga dengan Ibu Rina. Ibu Rina terus tetap semangat ya, Bu Rina ya. Terima kasih Bu Dita. Oh, saya semakin semangat nih Bu, karena kemarin tuh saya bingung juga kan Bu. Nanti saya aja sosok kerajinan, mau bersusah-susah kan gitu Bu. Tapi dengan saya berkomunikasi dengan Bu Dita nih pagi hari ini jiwa muda saya ini kembali muncul nih Bu. Oh, jadi saya tak mau lagi dikatakan tua ya Bu ya. Nah, jadi saya harus bisa juga seperti Bu Nisa gitu sebagai guru muda. Apalagi ibu juga udah memberikan semangat pada saya dan juga bersedia mengajari saya Bu. Jadi terima kasih banyak Bu Nisa atas supportnya ya. Alhamdulillah Bu Rina, kita di sini sama-sama mensupport, sama-sama berbagi pengalaman, sama-sama saling mengingatkan. Nah, inilah tujuan kita untuk terus saling melakukan percakapan begitu. Nah, saya juga salut dengan Bu Rina. Mudah-mudahan terus kita saling berkolaborasi bersama begitu. Nah, berarti sesi kita kali ini Ibu sungguh bermanfaat ya Bu ya. Ada yang kita dapatkan. Bukan begitu Bu Rina? Iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Pokoknya Bu nanti kalau Bu minta waktunya nih Bu, saya punya waktu nih. Yuk kita belajar, saya pasti akan datang langsung ya Bu ya. Oke, insya Allah Bu, siap Ibu. Jadi nanti saya Bu, kalau saya belajar saya bawa laptop atau pakai HP atau pakai apa Bu? Boleh Bu, dari yang sederhana dulu yang kita punya. Dari Ibu punya handphone, pakai handphone dulu bisa. Ibu mau layarnya lebih besar lagi, kita gunakan laptop juga bisa. Nah, yang penting Ibu tetap semangat. Gitu. Bu, alhamdulillah saya ada laptop Bu, ada HP juga ya Bu, infocus juga saya punya Bu. Jadi kalau misalnya memang perlu, saya bawa Bu semuanya, pokoknya jumpa Bu Nisa deh. Masya Allah, luar biasa. Saya salut dengan sosok Ibu Rina Anafitra. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada waktu, kita bisa lanjutkan lagi perbincangan kita ya Bu Rina ya. Ya Bu, sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih supportnya, terima kasih Bu juga kesediaan Ibu membantu saya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, karena Ibu sudah membantu guru seperti saya ya Bu ya. Amin. Nah, kalau begitu saya mohon maaf ya Bu Rina ya, saya izin dulu. Saya mau ke perpustakaan karena saya juga ada janji jam 2 siang ini dengan anak-anak di sana. Ya Bu, iya saya juga mau masuk Bu setelah jam istirahat ini Bu ya. Sekali lagi makasih ya Bu ya, saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu Rina. Saya mau pamit ya Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Anita. Assalamualaikum Mbak Anita. Iya, waalaikumsalam Pak Ruslan. Alhamdulillah dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi luar biasa sekali Ibu. Saya bisa lihat Ibu Anita bisa membangun kompetensi diri kuncinya sendiri dengan berbagai tips dan cara mengikuti alur cerita yang dimunculkan pada saat persediaan tadi. Saya lihat di situ ada tujuan. Iya Pak, ada tujuan. Ada
rencana. Ya, ada identifikasi tadi gitu ya Pak ya. Saya rasa tadi ada menyampaikan identifikasi juga. Ada munculnya, ada rencana, dan nanti akhirnya ada bentuk tanggung jawab. Luar biasa sekali ini Bu Nita, mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Nita bisa juga membantu rekan-rekan yang lain mungkin yang bantuan pada Ibu Nita. Alhamdulillah. Saya salut dan bangga dengan Ibu Nita untuk memotivasi rekan-rekan yang lain di dalam mengembangkan pekerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ruslan. Terima kasih sudah bersedia menjadi observer dalam traffic coaching saya bersama rekan saya hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Ruslan. Terima kasih.